Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo insan EcoSport, kembali hadir di podcast Epi Talk. Epi Energize Sport Utility. Pada episode kali ini kita akan membahas topik berkaitan dengan peran lini 3 pada Trilens model. Kita akan berdiskusi santai bersama narasumber dari lini ketiga. Beliau merupakan Senior Manajer Satuan Pengawasan Internal PT Energi Pelabuhan Indonesia, Bapak Muhammad Rizky Kurniawan. Halo Pak Rizky. Halo Mas. Apa kabar hari ini nih Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Rizky, terima kasih banyak ya sudah berkenan hadir pada acara podcast kali ini. Iya, saya juga senang juga bisa ikut berpartisipasi dalam acara ini. Pak Rizky, banyak orang sering menyamakan SPI ini dengan bagian pemeriksa, atau bahkan identik dengan mencari kesalahan. Padahal kenyataannya kan itu kan jauh lebih luas nih Pak. Boleh Bapak ceritakan sedikit Pak, sebenarnya apa sih peran dan fungsi dari SPI ini, khususnya di PT Energi Pelabuhan Indonesia? Ya, untuk pertanyaan yang pertama tadi, memang betul ya, SPI itu terkesan memang bagian yang bagian yang suka mencari-cari kesalahan. Itu yang mindset lah, sebetulnya mindset teman-teman sampai sekarang pun juga kemungkinan masih seperti itu. Tapi begini, Mas Budi, SPI itu memang bagian yang harus ada di satu perusahaan. SPI itu kan sebetulnya Satuan Pengawasan Internal. Sebetulnya kami melakukan itu, ada dua hal yang kami lakukan secara garis besar. Yang pertama adalah assurance, kemudian yang kedua adalah advisory. Nah, saya menjawab pertanyaan Mas Budi tadi, lebih luas lagi kami sebetulnya menjadi strategic partner bagi manajemen. Peran, kalau boleh saya cerita, dulu kita memang masih dianggap sebagai watchdog. Nah, itu yang dipertanyakan dari Mas Budi, yang mencari-cari kesalahan. Watchdog itu sebetulnya bagus pada saat dulu ya, tapi kalau sekarang sudah berubah, watchdognya mulai dikurangi, tapi lebih kepada strategic partner. Artinya SPI itu harus bisa memberikan nilai tambah kepada perusahaan. Dengan cara apa? Salah satunya dengan cara memastikan bahwa seluruh sistem bekerja sesuai dengan ketentuan, prosedur, sampai dengan WI gitu ya. Nah, kita mengawal itu, kita pastikanlah teman-teman bekerja pada koridor itu. Kalau boleh saya cerita lagi, sebetulnya SPI itu seperti rem pada kendaraan. Tolong dipahaminya, jangan salah dulu nih. Karena bagi teman-teman, kalau misalkan kami sebut rem, berarti kita bikin kendaraan atau perusahaan menjadi lambat. Padahal coba kita lihat dari sisi yang lain. Justru sebaliknya, ketika kita punya rem, maka kendaraan itu dengan yakin melaju dengan kencang. Coba ya kita bayangkan ya, kendaraan yang tidak ada remnya bahkan mungkin tidak mau berjalan karena takut tidak bisa berhenti. Nah, justru kami di SPI itu seperti rem, memastikan untuk teman-teman khususnya divisi operasional yang menjadi ujung tombak dan komersial itu bisa melaju sekencang-kencangnya gitu, tapi dalam koridor yang telah ditentukan. Mungkin itu jawabannya untuk pertanyaan yang pertama tadi. Ya, untuk pertanyaan kedua, Mas Budi, mungkin saya akan jelaskan dulu ya. Ada lini 1, lini 2, dan lini 3. Lini 1 itu sebetulnya teman-teman yang mempunyai, menjalankan langsung bisnisnya dan memiliki resikonya itu sendiri. Kemudian untuk yang lini 2-nya itu sebetulnya bagian dari Mas Budi ya, untuk manajemen resikonya. Dan lini ketiga adalah kami di SPI.
Nah, bagaimana sih hubungan antara lini 2 dan lini 3? Sebenarnya erat sekali kaitannya antara lini kedua dan lini ketiga, karena lini ketiga atau SPI ya, itu salah satunya untuk melaksanakan audit berdasarkan atas hasil dari lini 2, pemetaan risiko dari lini 2. Biasanya kan ada risiko yang yang paling utama gitu, yang paling besar gitu ya. Nah, itu yang kami jadikan sebagai salah satu pertimbangan untuk melaksanakan audit di periode selanjutnya begitu. Nah, kemudian itu untuk yang kaitan eratnya ya. Dan kami juga sebetulnya dengan lini kedua itu juga secara periodik itu melakukan evaluasi terkait dengan pengelolaan risiko. Itu ada dalam bentuk berita acara ya Mas Budi ya. Ya. Itu untuk penilaian risiko ya. Peringkat komposit risiko. Nah, itu juga rutin dilakukan secara periodik. Tentu tantangan pengawasan saat ini kan semakin kompleks ya Pak, di mana dinamika bisnis, digitalisasi, serta risiko operasional dan finansial yang dinamis terhadap perubahan. Nah, bagaimana Pak peran SPI ini memastikan bahwa seluruh pihak mulai dari manajemen puncak hingga pekerja dapat memahami dan menjelaskan perannya dalam pengendalian internal? Ya, baik Mas Budi, untuk yang pertanyaan ketiga, jadi kami SPI itu ketika melakukan audit itu tentunya kami pastikan dulu apakah aturannya atau SOP-nya sudah ada atau belum. Ketika sudah ada, itu kita pastikan apakah SOP itu sudah efektif atau belum. Ya, pengendalian internal tadi maksudnya. Betul, dalam rangka pengendalian internal. Kemudian yang terakhir, kita pastikan bahwa teman-teman di lini 1 itu sudah menjalankan sesuai dengan aturan atau SOP yang berlaku, yang tadi kami jelaskan tentang koridor tadi itu. Gitu. Jadi intinya memang ketika kami tidak mengaudit rutin, tugas kami juga tetap melakukan review terhadap aturan yang berlaku, kemudian SOP-SOP. Nah, itu akan kami jadikan masukan ketika nanti kami melakukan audit. Kurang lebih seperti itu. Kalau kita lihat dari sudut manajemen risiko nih, salah satu risiko yang sering mendapat perhatian itu adalah risiko fraud. Menurut Bapak, bentuk-bentuk risiko fraud seperti apa yang berpotensi terjadi di perusahaan? Baik, Mas Budi, ini menarik nih ya. Jadi mungkin ini yang ditunggu-tunggu sih sebetulnya untuk pertanyaan ini terkait dengan fraud ya. Karena fraud itu kan agak sensitif ya. Sebenarnya kalau kita mau jujur, fraud itu potensinya ada di mana-mana. Dimanapun tempat, dimanapun jabatan, ada potensi fraud. Nah, kalau jenis fraud pada umumnya sebetulnya terkait dengan keuangan, seperti laporan keuangan yang dipercantik gitu ya. Kemudian nanti efeknya akan ke bonus, ATM dan sebagainya. Artinya menguntungkan beberapa pihak lah seperti itu. Selain itu juga ada fraud seperti dikatakan kita di bagian teknik ya. Bagian teknik bisa juga fraudnya juga ada potensinya, seperti markup untuk biaya pekerjaan misalnya. Nah, itu juga berpotensi. Kemudian di bagian pengadaan juga bisa fraud. Di situ bisa jadi terdapat pengaturan pemenang dengan cara membatasi atau memberikan syarat-syarat tertentu yang kontraktor
kontraktor lain tidak bisa masuk karena tidak memenuhi persyaratan. Kemudian di bagian lain pun juga pastinya ada. Fraud itu memang menjadi ancaman buat kita semua ya, karena di samping merugikan perusahaan, itu juga akan merusak mental kita sebetulnya sebagai pegawai, karena kalau sudah biasa melakukan fraud, ya itu akan merusak sistem dari perusahaan itu sendiri. Nah, gimana sih caranya kita untuk mengantisipasi ya agar fraud ini tidak terjadi? Jadi begini, untuk fraud itu sendiri, ketika kita menghilangkan 100%, itu rasanya tidak mungkin. Pasti masih ada, mungkin skalanya saja yang tidak besar. Karena kami punya keterbatasan juga, Mas Budi. SPI itu punya keterbatasan, baik itu dari jumlah orang, kemudian waktu pelaksanaan, berikut juga kemampuan kami juga ya untuk melakukan audit. Jadi mungkin ada yang terlewatkan ketika mengaudit, padahal itu bisa jadi fraud gitu. Nah, ketika kita masuk ke divisi teman-teman, itu sebetulnya sudah menjadi salah satu cara ya untuk pencegahan teman-teman melakukan fraud. Ya bayangkan saja, katakanlah dalam setahun itu kita masuk beberapa kali, dengan dibandingkan kita masuk cuma sekali, pasti kemungkinan fraudnya akan lebih tinggi ketika kita masuknya cuma sekali gitu. Nah, kemudian itu untuk pencegahannya, kalau tidak salah di bagian pengadaan pun juga salah satu untuk mencegah itu ada semacam pernyataan dari penyelenggara maupun penyedia calon pemenang gitu ya, yang menyatakan tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang. Itu salah satu bagian daripada pencegahan. Kemudian ketika sudah terjadi, nah ini kita ada sistem whistleblowing system ya, artinya saluran untuk melakukan aduan, melaporkan kejadian-kejadian yang melanggar lah gitu. Nah, itu sebetulnya sudah terjadi kan, bukan pencegahan, sebetulnya itu sudah terjadi, kemudian disediakan saluran oleh perusahaan, dalam hal ini Pelindo ya, kita ngikut sistem Pelindo. Nah, itu juga sangat bagus juga, tapi yang lebih penting sebetulnya pencegahan. Bagaimana kita dengan segala cara. Yang pertama adalah kita membuat aturan yang meminimalkan kejadian fraud. Kemudian SOP juga seperti itu. Kemudian peralihan dari sistem manual kepada sistem digital. Nah, itu juga bisa mengurangi potensi karena terjadi kontak di situ antara kita dengan supplier, antara kita dengan pengguna jasa dan segala macam. Itu mungkin yang bisa kami jelaskan. Sebelum kita akhiri Pak, adakah pesan-pesan atau closing statement ya buat insan Ecosport? Ya, terima kasih Mas Budi untuk closing statementnya. Jadi jadilah manusia yang berintegritas. SPI bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk memperbaiki kekurangan. Mungkin itu Mas Budi, terima kasih. Pak Rizky, terima kasih ya Pak. Iya. Atas waktu dan penjelasannya terkait dengan fungsi peran dari lini ketiga ini nih Pak. Semoga dari obrolan ini bisa bermanfaat khususnya untuk insan Ecosport ya Pak. Amin. Demikian episode kali ini, Epitalk kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.